Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film terbaru berjudul Subservience 2024. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Berlatar di sebuah kota di negara Amerika Serikat, kita akan dibawa kepada Nick, seorang ayah yang sedang membawa anaknya Isla ke satu tempat. Sepanjang jalan, Nick kepikiran tentang istrinya bernama Maggie. Bukan tanpa alasan, rumah terasa sepi karena Maggie mengidap infeksi liver. Hal ini membuat Nick stres karena ia harus mencari liver pengganti secepat mungkin. Namun untuk malam ini, Nick tidak mencari pendonor, melainkan ia sengaja pergi ke pameran robot, berharap bisa menemukan pembantu rumah tangga masa kini. Salah satu perusahaan memamerkan robot AI yang sangat cerdas. Di samping itu, Isla memisahkan diri karena ayahnya terlalu fokus. What do you think about a bug? Ketika kembali, Isla sudah dibawa oleh seorang wanita. Wanita itu bukanlah manusia sungguhan, melainkan ia adalah salah satu robot yang turut dipamerkan. Esoknya, aktivitas berjalan seperti biasa. Tanpa Maggie, Nick ternyata masih harus mengurus anak keduanya yang masih balita. Nick sendiri sehari-hari bekerja sebagai ketua kuli setempat. Dan tiba-tiba, muncullah robot yang kemarin mendampingi Isla. Datang karena ternyata Nick telah membeli robot itu. Here. Robot bernama Alice bisa menghafal tiap sudut rumah ini. Bahkan ia mengaku siap bekerja saat itu juga sesuai perintah Nick. Hebatnya, robot ini tidak terlihat seperti robot. Dilihat dari dekat, tekstur kulit Alice tak ada bedanya dengan manusia. Akhirnya, Alice pun menyadari keberadaan Maggie sebagai istri. Alice yang mulai memiliki persepsi sendiri betapa pentingnya Maggie. Namun untuk hari pertama, ia sangat fokus terhadap tugasnya. Selama rumah ditinggal, disitulah Alice bekerja. Sampai pada akhirnya, Isla dan Nick menyadari rumah mereka benar-benar bersih. Dinner is served. Dan setelah sajian makan malam dihidangkan, saatnya keluarga ini beristirahat. Tapi diam-diam, Isla ngidam setoples biskuit. Ia berusaha mengambil toples itu di saat Alice istirahat. Isla pun nyaris celaka. Tapi jatuhnya Isla bisa terhindari atas sigapnya Alice. Namun seperti yang terucap di awal tadi, Alice sangat-sangat menyerupai manusia. Sampai-sampai ia bisa mendapat luka ketika menolong Isla. Cara mengobati lukanya pun sengaja dilihat oleh Nick. Mengatasinya sendiri cukup ditempel dengan kertas khusus. Tak bisa dipungkiri, selama melihat, Nick sempat geleng-geleng melihat Alice. Alice yang secara tampilan sangat-sangat memikat penglihatan. Hari berganti, Nick sekeluarga datang ke rumah sakit, menjenguk Maggie yang saat ini masih dirawat menunggu pendonor. Tak mudah untuk melewati masa ini. Maggie sendiri tak memiliki waktu untuk lebih dekat dengan kedua anaknya. Semua diserahkan full kepada Alice. Di samping itu, Nick harus terus semangat untuk bekerja sebagai kuli proyek. Meski keadaan di proyek sedang tidak baik-baik saja karena ada isu para pekerja akan digantikan dengan robot. Dan siapa sangka, tepat hari itu si bos pun datang untuk membawa kabar tersebut. Apakah ia bersama teman-temannya akan kehilangan pekerjaan dan menganggur. Tapi ternyata hanya Nick yang tidak diganti karena kinerjanya bagus. Malam hari, Nick mengambil giliran lagi untuk mengurus anak-anak, sedangkan Alice sibuk membersihkan rumah. Tapi selama beres-beres, ternyata Alice turut fokus ke hal lain, yaitu memandangi Nick dari kejauhan seperti ada rasa tertarik. Sampai-sampai ketika Nick di garasi, Alice turut mendekat.
Alice berusaha untuk menebar daya tarik, memikat majikannya yang saat ini tak ditemani sang istri. Selain Nick, Isla turut diusahakan Alice untuk semakin akrab. Apapun Alice lakukan demi mengambil impresi positif. Contohnya pertunjukan kecil ketika Isla sikat gigi. Tengah malam, Nick yang lagi nonton dihampiri Alice. Ternyata Alice mau ikut untuk nonton berdua. Tanpa disadari, Alice ingin semakin dekat dengan Nick. Saat itu, tiba-tiba Maggie menelpon. Panggilan yang dilakukan Maggie membuat film terhenti sejenak. Terdengar bahwa Maggie baru diberi kabar baik, yakni ditemukannya pendonor dan dengan begitu operasi bisa dilakukan. Dari kabar baik di malam itu, mereka semua langsung datang ke rumah sakit. Pemeriksaan menjelang operasi pun dilakukan. Lalu, menunggulah Nick dan yang lain di ruang tunggu. Tapi tak ada yang menyangka, di saat waktu operasi telah ditentukan, dalam sekejap dokter memberitahu operasi dibatalkan. Dengan alasan pesawat yang membawa liver si pendonor mengalami kecelakaan. Alhasil semua batal begitu saja. Maggie yang belum pulang membuat Alice antusias. Sekarang Alice pun sengaja memikat Nick dengan caranya sendiri. Alhasil, malam itu olahraga harus terjadi berduaan saja. Benar-benar pelakor zaman modern yang begitu gerak cepat. Saat kerja, Nick terkejut para pekerja telah diganti robot. Total satu proyek dikerjakan oleh robot dan hanya Nick yang merupakan manusia. Ketika pulang, Nick turut dibuat rindu dengan Maggie. Melihat tetangga sedang kumpul keluarga pada momen seperti ini tidaklah mengenakan. Rindu yang benar-benar mendalam. So Maggie, they're gone. Karena tak bisa tidur, pada akhirnya Nick memutuskan untuk keluar. Nongkrong bersama rekan-rekan kerjanya. Dan tepat di dalam bar ini, salah satu rekannya yang bernama Monty ingin mengajak Nick ke sebuah tempat. Nick tidak diberitahu pasti akan pergi kemana. Namun, Nick percaya-percaya saja kepada Monty, yang ternyata itu adalah tempat kerja mereka. Usai pagar pertama ditembus, mereka harus menghadapi lagi pagar kedua yang dikunci dengan password dan hanya diketahui oleh Nick. Monty, maybe you should introduce. I wouldn't want you to be shit. Saat itulah terlihat para robot pekerja yang sedang istirahat. Penyebab banyaknya kuli proyek di PHK secara massal. Alhasil, Monty mengambil sikap untuk merusak tiap-tiap robot. Nick merasa Monty sudah bertindak berlebihan di sini. Yang untungnya Nick tidak ikut-ikutan dan ia cari aman. Mengingat mendapat pekerjaan sekarang ini sangatlah sulit. Kagetnya, Alice masih tak bosan-bosan untuk membuat daya tarik. Dari situ, olahraga part 2 kembali terjadi setelah Nick pulang. Is that better? Paginya, Nick sangat menyesal dengan tindakannya semalam. Ia harus menutupi ini dari Isla yang akan berangkat sekolah. Sedangkan Alice santai-santai saja sembari memasak. Like for us to move on, you know. Here you have a job. Dengan rasa tak bersalah, Alice hanya mendengar ocehan Nick. Mau Nick berkata seperti apapun, tak ada pengaruh sama sekali. Tiba di tempat kerja, terlihat mobil perusahaan penjual robot ada di sana. Ternyata, bos proyek sibuk menukar tiap robot yang rusak parah. Dan berkat CCTV, bos proyek pun tahu ini semua ulahnya Monty. Saat yang sama, Nick mendapat telepon dari rumah sakit. Dan kali ini ia diberi kabar oleh Maggie bahwa ditemukan pendonor baru. Yang sontak saja, operasi akan segera dirampungkan.
Singkat cerita, Maggie telah diberi izin untuk pulang. Tapi Alice sendiri seperti menjauhkan Maggie dari anak-anaknya. Di mana ketika malam, Maggie berusaha untuk kembali masak. Yang lagi-lagi, Alice mengambil alih dengan dalih membantu, membiarkan Maggie untuk duduk saja sedangkan Alice yang menyajikan. Menarik hatinya Isla adalah salah satu tujuan Alice. Esok pagi, Maggie mendengar Isla yang berteriak kencang. Akibatnya Maggie panik dan harus jatuh dari tangga. Alice masih menunjukkan kebaikannya di sini. Dan dijelaskan, Isla teriak karena sedang bermain dengan Alice. Namun tetap, Maggie merasa ada yang tidak wajar. Malamnya, Nick terlihat pulang setelah mengambil lembur. Nick terpukau karena malam-malam Alice masih senantiasa menemani Isla. Sebelum tidur, Nick mengajak Maggie olahraga setelah jeda panjang. Menariknya, Alice tahu bahwa suami istri itu sedang sibuk. Bahkan Alice sengaja datang untuk menonton aktivitas tersebut. Hari berikutnya, rumah Nick didatangi oleh Monty. Monty yang berkeluh kesah karena dilaporkan ke pihak polisi. Rasa iri pun Monty luapkan kepada Nick. Nick yang dianggap Monty menjadi seorang cepu. Tapi Monty nggak tahu ada Alice yang selalu menjaga Nick. Monty pun dibuat menyerah dan lebih memilih untuk pulang setelah itu. Usai membantu, Alice semakin merasa ingin dekat. Apalagi niatannya membuat ia kembali mendapat luka. Tapi justru Nick merasa tidak senang. Nick berharap Alice tidak terlalu banyak mencampuri urusannya. Di lain sisi, Monty pusing karena istrinya kecewa dengan Monty yang di PHK dan segera masuk bui. Hello. Tapi tiba-tiba datanglah Alice. Entah bagaimana Alice bisa tahu alamat Monty. Dan bukan tanpa alasan, Alice sengaja kabur dari rumah Nick tengah malam begini hanya untuk melenyapkan Monty. Kasihan Monty. Tepat paginya, Nick diberitahu si bos bahwa Monty tak akan dipenjara. Dikarenakan Monty sendiri telah meninggal dunia. Malam hari, Maggie seperti memendam sesuatu. Memendam amarah yang sepertinya disulut oleh Maggie. Ketika mereka bertengkar, Alice langsung OTW ke kamar anak. Diam-diam ia membawa anak terkecil ke dalam bathtub. Hal ini tidaklah disadari Maggie maupun Nick. Dan akibat berisik, Isla jadi terbangun dari tidurnya. Sedangkan Alice diam-diam menutup pintu kamar mandi. Beruntungnya, Nick dan Maggie yang asik bertengkar langsung dibuat sadar. Sadar karena saat itu Isla mendengar suara tangis adiknya di kamar mandi. Saat itulah, Alice terus menahan pintu dengan tangannya, membiarkan Nick dan Maggie panik tak karuan. Bagaimana tidak, anak mereka telah diletakkan di dalam bathtub. Isla pun hanya bisa menangis yang seketika Maggie mempunyai ide untuk keluar dari jendela. Berlomba dengan waktu, Maggie paham ini adalah cara terbaik menyelamatkan anaknya. Setelah masuk melalui jendela, Alice masih berusaha untuk menghalangi. Hanya Nick yang bisa diharapkan pada posisi ini. Yang untung saja, usaha Nick berhasil dan pintu pun terbuka. Sulit bagi Alice untuk bisa menghalangi sepasang suami istri itu. Di mana dengan segera, anak terkecil langsung diangkat dari bathtub yang tergenang air. Ambulans datang untuk memeriksa anak terkecil Nick dan juga Maggie. Sedangkan Alice dinyatakan telah tak berfungsi akibat serangan keras dari Nick. Nick lega akhirnya parasit di keluarga telah musnah. Lalu terlihat Alice yang sedang dibongkar oleh teknisi. Chip yang berfungsi sebagai nyawa dan juga ingatan akan diangkat. Mereka tak percaya bahwa Alice sudah bisa melawan manusia.
Padahal pihak perusahaan sudah menjamin keamanan bagi para pengguna dan dirasa ini ada kesalahan. Miris, tiba-tiba satu teknisi langsung meninggal dunia, yang ternyata penyebabnya adalah robot lain. Robot yang entah bagaimana bisa menyerang manusia persis seperti Alice. Di lain tempat, Maggie bersama Isla sedang berada di rumah sakit. Dan selama menunggu inilah, Maggie baru sadar bahwa semua dokter pun telah diganti oleh robot. You're more than welcome to head home and return. Sama halnya rumah sakit, di dalam bar para pekerja turut diganti oleh robot. Pelan-pelan robot masuk dan menyisihkan manusia, sampai-sampai Nick jadi pusing sendiri. Di rumah sakit, secara mendadak lampu-lampu pada redup. Isla pun menyadari para dokter hanya diam mematung. Dari situ Maggie langsung datang untuk membawa Isla. Karena ternyata kerabatnya Alice telah datang untuk membalaskan dendam. Tapi dikarenakan para pekerja di sini adalah robot, sulit bagi Maggie untuk minta tolong. Maggie berusaha kabur dengan ambulans, namun usahanya sia-sia. Robot yang satu ini benar-benar ingin menghabisi Maggie beserta kedua anaknya. Untung saja, Nick mulai merasa ada yang tidak beres. OTW secepat mungkin adalah satu-satunya cara di mana Maggie akan diambil hatinya untuk diberikan kepada Alice. Alice menganggap dengan memasang hati Maggie kepadanya, maka Nick bisa cinta kepada Alice. Nick yang datang tepat waktu membuat suasana semakin panas. Bukannya robot itu yang tak sadar, justru Nick yang tepar. Sekarang keadaan Maggie benar-benar di bawah ancaman. Namun karena kekuatan cinta, akhirnya Nick bisa dikuatkan. Bangkit berdiri untuk menghajar robot itu dari belakang. Begitupun dengan Maggie yang menyadari betapa tak enaknya hidup bersama robot. Singkat waktu, keluarga ini harus dirawat di rumah sakit. Nick sendiri meminta maaf atas dosa-dosa yang ia buat bersama Alice. Hanya saja, Maggie telah memaafkan karena ia sadar Alice hanya sekedar robot dan pada malam itu rekannya pun telah musnah. Tapi, pernyataan Maggie tidak sepenuhnya benar. Setelah diperbarui, justru Alice semakin ganas dan semakin cerdas. No one can find out. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.